saja saya yang pilih. Tiba-tiba di grup keluarga baju lebaran udah jadi ya, temanya biru. Karena mama papa tuh ya terserah aja kalau masalah baju ya, agak-agak mama sama papa agak-agak cuek juga kalau baju, ya udah yang penting pakai baju muslim gitu. Nah sedangkan aku yang emang seneng ngerjain perintilan kayak gitu. Nah tahun lalu kan kita temanya tuh warnanya bukan coklat, tahun selanjutnya pink abu-abu. Jadi aku tuh ngasih tema gitu, tahun waktu itu coklat, terus tahun yang selanjutnya abu-abu, terus bawahannya pink. Apa ya yang belum? Oh biru tua tuh belum, biru yang biasanya biru muda kan. Jadi aku langsung lah hubungin desainer, Kak aku mau jahit baju kembaran ya, temanya biru tua gitu. Dan akhirnya ya udah aku pilih, dan aku suka ala-ala princess ya, jadi agak gaun gitu. Terus mama kayak, kamu main jahit aja nggak nanya-nanya selera mama? Nggak nanya tuh, nggak nanya ukuran, nggak nanya apa kayak gimana modelnya, tau ini udah jadi. Hah? Pakai tuh ya udahlah. Tapi bagus banget, bagus. Enggak, karena kalau ukuran mama sama papa aku tuh udah catet. Jadi kalau aku jahit di desainer itu udah tahu ukuran papa mama, paling kalau ngebenerin sedikit aja gitu. Suka kan? Suka. Kan emang tahun lalu kan nggak pernah heboh ya karena nggak kemana-mana. Tahun ini pengen agak heboh dikit lah gitu. Pokoknya kalau tahun ke tahun tuh tugas aku di dapur sama ngurusin baju. Jadi baju aku yang kasih temanya, modelnya apa aku yang cari, siapa yang jahit, desainernya juga aku yang cari. Dah nanti waktu fitting apa segala macam juga aku yang atur gitu. Pokoknya baju sama dapur tuh aku. Nanti mama ngurusin kue kering, beres-beres apa yang perlu, alat-alat makannya tuh. Misalnya mama yang mau beli baru gitu alat-alat makannya biar matching semua, itu tugasnya mama. Tapi aku yang penting masak sama baju. Ya sebenarnya sama sih sama tahun-tahun yang lalu ya, karena Prilly memang tugasnya kan masak. Jadi cuman bedanya ya kita bisa kumpulnya lebih banyak aja. Nanti saya kumpul sama keluarga, karena tahun lalu kan enggak, kita pakai apa nih? Zoom. Jadi sekarang sih lebih seneng lah, lebih bahagia ya, bisa kumpul-kumpul, bisa nyobain masakan Pri dari tahun ke tahun. Jahit bajunya jadi lebih niat. Karena kan bisa ini gitu, bisa nanti ketemu sepupu gitu, bisa foto-foto gitu. Kalau hobi dari kecil ya, kalau hobi emang karena sering bantuin mama masak. Jadi dari kecil tuh aku udah bikin nasi goreng sendiri, kalau mau makan ngegoreng telur sendiri. Waktu SD gitu udah bisa bikin nasi goreng gitu. Nah terus akhirnya lama-kelamaan suka masak, dan ya udah seneng aja gitu sama masak atau sama hal-hal yang berbau sama makanan. Ya udah jadi pas aku udah dipercaya bikin rendang dan bikin sayur ketupat sendiri, masak besar, akhirnya tiap tahun aku gitu. Lebaran tuh momen yang paling aku tunggu-tunggu ya, karena bener-bener semuanya libur kerja, keluarga juga udah pasti di rumah, udah pasti ngumpul. Dan ini kan momen yang cuma terulangnya setahun sekali. Bener-bener momen dimana aku bisa ngerasain lebaran banget lah, kumpul sama keluarga, masak, nyobain masakan gitu, bener-bener makanannya juga rumahan. Jadi seneng banget, dan bisa pakai baju kembar, itu juga yang paling aku suka ya. Karena aku emang suka aja gitu kalau lebaran tuh pakai baju kembaran, makan, ngumpul sama keluarga, maaf-maafan, karena kan setahun ini pastilah ada yang disengaja maupun tidak gitu ya, kita berbuat kesalahan ke keluarga kita atau ke teman-teman terdekat kita. Jadi senang aja, kayak rasanya tuh kayak menghadapi hari baru gitu. Mungkin kalau sebelumnya tuh aku nggak berani open house kan, karena masih pandemi banget. Sekarang kan alhamdulillah udah lebih tenang, karena kita juga udah buka masker gitu. Kalau dulu kan kayak mau ziarah ke kuburan aja tuh mikirnya berapa kali ya mah, karena takut, bahkan gak ziarah gitu karena takut pandemi apa segala macam rame. Kalau sekarang tuh jadi lebih lega ya, akhirnya kita bisa ke kuburan, bisa buka masker, nggak takut kumpul keluarga tuh ada yang batuk atau ada yang pilek. Jadi yang membedakan sih tahun ini tuh kayak mulai kembali lagi ke tahun-tahun dulu sebelum kayak pandemi gitu. Kangen lah, aku sudah menunggu-nunggu kita endemi gitu ya, kapan sih kita kumpul nggak khawatir ada yang sakit gitu, atau nggak was-was gitu. Ya akhirnya sekarang aku udah nggak terlalu was-was sih, walaupun masih ada was-was sedikit karena COVID tetap masih ada, tapi kan udah vaksin 3 kali, terus juga orang udah lebih aware gitu.
Kalau liburan ada, kalau habis dari ziarah ya kita pulang lagi ke sini ya. Cuma kalau liburan, alhamdulillah nih akan lumayan agak panjang nih liburnya, karena aku udah pesen sama manajer aku, goals aku di 2023 tuh nggak mau kerja terus, tapi harus seimbang juga antara kerja yang lain terus liburan gitu. Jadi nanti habis lebaran aku akan pergi sama teman-teman aku, kita mau ke Labuan Bajo. Karena ya belum pernah kesana juga kan, tapi abis itu lanjut liburan keluarga lagi sama mama. Jadi abis liburan sama teman-teman, liburan sama keluarga. Dan kita kan belum pernah liburan keluarga yang gimana-gimana kan, karena kemarin juga pandemi. Jadi ya aku liburan sama teman-teman, tetap liburan sama keluarga abis itu. Karena aku ada ngajar juga di destinasi wisata tersebut. Jadi mama papa sekalian ngeliat aku ngajar di kampus. Mau ke Bali, nanti aku akan ngajar di salah satu universitas di Bali. Jadi aku bilang, mah aku ngajar di Bali nih, jadi habis dari aku liburan sama teman-teman, aku emang harus ke Bali. Sekalian nanti kita liburan keluarga yuk, nanti mama papa bisa lihat kalau aku jadi dosen gimana. Awalnya sih khawatir ya bisa nggak sih. Tapi alhamdulillah sih saya lihat waktu dia ngajar di UGM, bagus sih dia ngajarin, pintar ya. Wow, terima kasih. Jadi udah nggak khawatir lagi sih, dan bangga gitu dia bisa jadi dosen. Kalau aku sih nggak ada khawatirnya sih, karena aku tahu. Lebih yakin ya ibu ya. Karena aku tahu dia pasti bisa gitu. Ya harus yakin dong. Gitu. Ya ternyata ya bisa sih. Ada salah satu kampus yang memang udah mau ngeluarin SK untuk aku jadi dosen tetap. Jadi dosen yang ngajar non akademik sih, kayak lebih tepatnya soft skill, misalnya public speaking, terus misalnya cara body language saat kita berbicara gitu-gitu kan perlu juga gitu. Cuma aku belum siap, karena kalau jadi dosen tetap waktunya harus benar-benar komit sama pelajaran tersebut, terus harus bikin kurikulum bareng, jadi bikin kurikulumnya, terus juga ya aku harus bolak-balik ngajar, misalnya seminggu 4 kali atau seminggu 2 kali aku ngajar di kelas, itu kan juga waktu ya. Terus bikin soal ujian, nilai mahasiswanya banyak, balesin email mahasiswa gitu. Aku aja sekarang mahasiswanya baru dikit, balesin emailnya juga itu kadang suka sempet gak sempet gitu ya. Jadi aku belum bilang iya ke tawaran untuk aku jadi dosen tetap. Tapi kalau aku jadi dosen praktisi, aku menerima tawaran tersebut karena kelasnya nggak banyak. Satu semester tuh aku paling mengisi 2-3 kelas, jadi kan nggak terlalu berat. Mau keluar kota juga nggak begitu berat gitu. Iya seneng sih, karena mahasiswa jadi lebih aktif nanya. Terus juga nanyanya tuh bukan cuma sekedar teori, tapi nanya pengalaman aku di dunia kerja. Karena kan aku dosen praktisi, jadi aku tuh ngajarnya selain teori tapi harus didasari oleh case study dan experience aku gitu. Jadi pertanyaan mereka justru lebih berkembang dan lebih seru-seru gitu, karena mereka nanya, kalau kerja di industri kreatif apa sih ininya gini. Jadi aku sekalian bercerita juga pengalaman aku kerja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.